Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Asal makna Al-Fatihah yaitu permulaan sesuatu yang dengannya sesuatu itu dibuka. Kemudian digunakan untuk permulaan segala sesuatu, termasuk perkataan. Fungsi tak adalah untuk transformasi dari sifat menjadi isim atau sebutan. Karena itulah surah ini dinamai Fatihatul Kitab, dalam bahasa Indonesia pembuka Alkitab, karena Alkitab yang dimaksud yaitu Al-Quran dibuka dengannya. Sebab Al-Fatihah adalah yang pertama kali ditulis dalam mushaf dan yang pertama kali dibaca dari Alkitab yang mulia. Walaupun bukan yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran, surah yang mulia ini sudah dikenal dengan nama itu sejak masa kenabian. Surah yang mulia ini sudah dikenal dengan nama itu sejak masa kenabian. Ada yang mengatakan bahwa surah ini tergolong surah Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah, dan ada juga yang mengatakan Madaniyah, yaitu golongan surat-surat yang diturunkan di Madinah. Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul dan juga Ats-Tsa'labi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, ia mengatakan Fatihatul Kitab diturunkan di Mekah. Ia adalah bagian dari perbendaharaan yang berada di bawah Arsy. Ibnu Abu Syaibah di dalam Al-Musannaf, Abu Nu'aim dan Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, serta Ats-Tsa'labi dan Al-Wahidi meriwayatkan dari hadis Amr bin Syurahbil bahwa Rasulullah SAW mengadukan kepada Khadijah apa yang beliau alami di awal-awal turunnya wahyu. Lalu Khadijah membawa beliau menemui Waraqah. Beliau pun memberitahukan kepadanya dengan mengatakan, "Idza khalautu wahdi sami'tu nidaan khalfi, ya Muhammadu, ya Muhammadu, ya Muhammadu, fantoliku hariban fil ard," yang artinya jika aku sedang berkholwat sendirian atau ketika aku sedang berkholwat sendirian, aku mendengar seruan di belakangku, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad." Lalu aku pun berlari di tanah. Waraqah berkata, "Janganlah engkau melakukan itu. Bila ia pemanggil mendatangimu, maka tetaplah di tempatmu sampai engkau mendengar apa yang dikatakannya. Lalu datanglah kepadaku dan kabarilah aku." Kemudian ketika sedang berkholwat sendirian, beliau dipanggilnya lagi, "Wahai Muhammad, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin," yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sampai lafaz "dan bukan pula mereka yang sesat." Sampai "dan bukan pula jalan mereka yang sesat." Al-Hadis. Abu Nu'aim meriwayatkan di dalam Dalail An-Nubuwah dari seorang laki-laki Bani Salamah. Ia menuturkan, ketika para pemuda Bani Salamah memeluk Islam dan anak Amr bin Al-Jamur juga memeluk Islam, istri Amr berkata kepadanya, "Apakah engkau mau mendengarkan dari anakmu yang ia riwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Lalu Amir pun bertanya. Kemudian anaknya membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Peristiwa ini terjadi sebelum hijrah.
Abu Bakar bin Al-Ambari meriwayatkan di dalam Al-Masokhif dari Ubadah, ia berkata, Fatihatul Kitab diturunkan di Mekah. Itulah di antara dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh mereka yang mengatakan bahwa surah ini diturunkan di Makkah. Adapun yang mengatakan bahwa surat ini diturunkan di Madinah berdalih dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dalam Musannaf, Abu Sa'id bin Al-A'rabi dalam Mu'jamna, dan At-Tabrani dalam Al-Awsat dari jalur Mujahid dari Abu Hurairah. Iblis pernah menjerit ketika diturunkannya Fatihatul Kitab. Surah itu diturunkan di Madinah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dalam Al-Musannaf, juga Abd bin Humaid, Ibnu Al-Mundir, Abu Nu'aim dan Al-Khilyah dan yang lainnya dari berbagai jalur dari Mujahid. Ia mengatakan Fatihatul Kitab diturunkan di Madinah. Ada juga yang mengatakan bahwa surah ini diturunkan 2 kali, yaitu sekali di Makkah dan sekali lagi di Madinah. Pendapat ini berdasarkan penyinkronan riwayat-riwayat di atas. Surah ini disebut juga Ummul Kitab atau induknya Al-Quran. Al-Bukhari mengatakan di awal kitab tafsir dinamakan Ummul Kitab karena ia yang pertama kali ditulis di dalam mushaf dan yang pertama kali dibaca dalam sholat. Ibnu Ad-Daris meriwayatkan dalam Fadhailul Quran dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin bahwasanya ia menyukai untuk mengatakan Ummul Kitab. Ia mengatakan Allah Ta'ala telah berfirman, wa indahu ummul kitab, yang artinya dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab. Yang dimaksud yaitu di Lauhul Mahfuz. Quran surat Ar-Ra'd ayat 39. Dan ia mengatakan Fatihatul Kitab. Disebut juga Fatihah atau pembuka karena bacaan Al-Quran diawali dengannya, dan para sahabat pun mengawali penulisan mushaf induk dengannya. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, benar pula penamaannya dengan As-Sab'ul Mathani. Benar pula penamaannya dengan As-Sab'ul. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, benar pula penamaannya dengan As-Sab'ul Mathani. Mereka mengatakan karena surah ini selalu dibaca di dalam sholat, yaitu dibaca pada setiap rakaat. Ahmad meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan tentang Ummul Quran yang berbunyi hiya Ummul Qurani wa hiya sab'ul mathani wa hiya al-Qur'anul azim, yang artinya ini adalah Ummul Quran, induk Al-Quran. Ia adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan ia adalah Al-Quran yang agung. Ibnu Jarir mengatakan dalam tafsirnya dari Abu Hurairah juga dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya Ummul Qur'ani wa hiya Fatihatul Kitabi wa hiya Sab'ul Mathani. Ia adalah Ummul Quran, induk Al-Quran. Ia adalah Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran, dan ia adalah As-Sab'ul Mathani. Ibnu Mardaweh di dalam tafsirnya dan Ad-Daraqutni juga meriwayatkan serupa dengannya dari hadis Abu Hurairah, dan ia berkata semua perawinya thiqah. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah bahwa mereka menafsirkan firman Allah sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Quran surat Al-Hijr adalah Al-Fatihah. Nama-nama lainnya sebagaimana yang dikemukakan di dalam Al-Kasyaf adalah surah Al-Kans yang artinya perbendaharaan, surah Al-Hamd yang artinya pujian, dan surah Sholat. As-Sa'labi meriwayatkan bahwa Sufyan bin Uyainah
pernah menyebut Fatihatul Kitab dengan Al-Wafiyah, yang lengkap. As-Sa'labi juga meriwayatkan dari Abdullah bin Yahya bin Abu Katsir bahwa ia pernah ditanya oleh seseorang tentang bacaan Al-Fatihah di belakang imam. Ia pun menjawab tentang Al-Kafiyahnya yang cukup yang engkau tanyakan. Orang itu balik bertanya, apa itu Al-Kafiyah? Ia menjawab, Al-Fatihah. Bukankah engkau sudah tahu bahwa itu mencukupi tanpa selainnya, sedangkan yang selainnya tidak cukup tanpanya? Ia juga meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa seorang laki-laki mengeluhkan kepadanya karena sakit pinggang. Ia pun berkata, hendaknya engkau membaca Asasul Quran, pokok Al-Quran. Orang itu bertanya, apa itu Asasul Quran? Ia menjawab, Fatihatul Kitab. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Asy-Syu'ab dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innallaha a'tani fima man bihi aliyya Fatihatul Kitabi wa qala ya min kunuzi arsy, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberiku Fatihatul Kitab di antara yang diberikan kepadaku, dan Allah berfirman, ia dari perbendaharaan arsku. Ishaq bin Rahaweh meriwayatkan serupa dengannya dalam musnadnya dari Ali secara marfu'. Sementara itu Al-Qurtubi menyebutkan 12 nama untuk Al-Fatihah. Surah ini terdiri dari 7 ayat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Al-Qurtubi berkata, umat Islam telah sepakat bahwa Fatihatul Kitab terdiri dari 7 ayat. Hanya saja diriwayatkan dari Husain Al-Ja'fi bahwa surah itu 6 ayat. Namun riwayat ini janggal, terkecuali yang diriwayatkan dari Amr bin Ubaid yang menyatakan bahwa iyyaka na'budu, yang artinya hanya kepada engkaulah kami menyembah, adalah ayat tersendiri, sehingga menurutnya surah ini terdiri dari 8 ayat. Riwayat ini juga janggal. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah tentang basmalah, sebagaimana yang insya Allah nanti akan dipaparkan. Abd bin Humaid, Muhammad bin Nasir dalam kitab Sholat, dan Ibnu Al-Ambari di dalam Al-Masohif meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin bahwa Ubay bin Ka'ab dan Utsman bin Affan menuliskan Fatihatul Kitab dan Al-Mu'awwidzatain, sedangkan Ibnu Mas'ud tidak menuliskan apa-apa. Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibrahim, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud tidak menuliskan Fatihatul Kitab dalam mushaf, dan ia mengatakan, seandainya aku menulisnya, tentu aku menuliskannya di awal setiap sesuatu.